Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian The Hidden Truth ya. Kemarin ada yang bilang dia pengennya kerjaan gitu, tapi kan dia doang, yang lain belum tentu ya. Yang lain ada yang pengen percintaan juga, atau yang ya secara general gitu. Jadi ya karena ini bukan personal reading, maka saya bikinnya untuk semua. Dan ini tentang the hidden truth, apa yang perlu kalian ketahui di kehidupan kalian, mau itu pekerjaan kayak apa kayak ya. Ada Four of Wands, tidak terbalik, bagus banget. Ada Ten of Pentacles, bagus juga. Five of Pentacles-nya terbalik, bagus kalau terbalik. Two of Pentacles, Pentacles mulu nih, tentang keuangan nih. The Strength-nya terbalik, ya lagi pada banyak yang galau ya. Satu lagi Seven of Swords, dan 7 ya kartunya ya. Eight of Pentacles. Oke. Saya rapiin dulu. Oke, seperti ini. Kartu pertama kalian Four of Wands. Sebenarnya akan ada banyak jalan untuk kalian mencapai kesuksesan seperti yang kalian inginkan gitu. Mau tentang percintaan, mau tentang karir, keuangan, dan bisnis, kalian akan dihadapkan pada satu rangkaian proses baru di kehidupan kalian ya. Kalau ini resonate dan ini bisa berlangsung dalam waktu dekat, atau memang kalau kalian masih harus jalanin karma ya memang ada waktunya gitu. Tapi yang jelas itu tetap akan ada ya, my dear Scorpio. Dan apa halangannya? Coba saya lihat halangannya apa. Soalnya yang nulis kemarin tuh, yang komen bilang katanya apa, dia bilang belum dapat kerjaan apa kayak gitulah ya. Padahal di sini terlihat kalian akan diberikan jalan gitu. Halangannya adalah Two of Wands, tapi ini sebenarnya positif ya, tidak terbalik. Kalau kalian sudah menemukan partner yang baik ya di kehidupan kalian, maka apapun yang jadi halangan kalian itu bisa diatasi gitu. Tapi kalau belum, nah itu yang susah. Untuk kalian para Scorpio yang sudah menemukan partner di kehidupan, itu ngaruh di kerjaan, ngaruh di rezeki, ngaruh. Gimana kalian punya partner yang baik aja. Ini partner bukan cuma misalnya pacar, istri, suami, bukan kayak gitu ya. Partner kehidupan tuh bisa aja bestie, bisa saudara yang baik, bisa tapi jarang ya. Kebanyakan orang dekatnya memang bukan karena pertalian darah gitu ya. Oke, kartu selanjutnya di sini apa? Anxiety. Memang beberapa dari kalian masih mengalami anxiety ya. Yang nulis juga tuh di komentar, karena memang belum adanya apa ya, jalan tersebut ya, belum ada jalan keluar untuk permasalahannya, baik itu misalnya karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Kartu kedua kalian ada Ten of Pentacles. Terlihat di sini sebenarnya kalian itu punya kumpulan yang selama ini mungkin belum mendukung kalian gitu. Hanya sibuk sendiri-sendiri dengan permasalahan masing-masing, sementara kalian Scorpio-nya struggling sendirian gitu. Bahkan orang yang mungkin di sebelah kalian sekarang atau yang jadi partner kalian juga nggak kasih input atau kasih dukungan yang berarti untuk kalian. Jadi memang ada kesulitan di situ ya, my dear Scorpio. Ini kartunya Sagittarius, ada the Temperance. Kalau dibilang ini adalah halangannya adalah adanya kurang keseimbangan di dalam kehidupan kalian, jadi agak kurang seimbang sehingga
kalian akan susah mengatasi apa yang terjadi di kehidupan kalian karena kurang seimbang itu gitu ya, kalau itu jadi halangan. Dan untuk kartu tambahannya growth, oke. Nggak seimbang karena memang beberapa dari Scorpio itu tidak mengutamakan tidak mengutamakan pertumbuhan Scorpio secara pribadi. Jadi mungkin pikirannya masih kekanak-kanakan, atau fokusnya masih berantakan, atau anxiety-nya masih diutamakan. Jadi nggak fokus dengan apa yang dikerjakan. Ini Five of Pentacles-nya terbalik. Jadi sebenarnya kalau keuangannya nggak jelek-jelek amat untuk beberapa Scorpio. Tapi kalau ada Scorpio yang bilang, iya mbak tapi saya jelek banget ini, belum dapat kerja atau ini itu, ya saya balikin lagi ke kalian. Karena kalau yang saya lihat di sini adalah persoalan kalian sendiri mengatur hidup kalian, itu satu. Yang kedua, gimana kalian grow up, kalian bertumbuh di dalam kehidupan kalian, itu yang berpengaruh di karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life. Dan susahnya mendapatkan pasangan gitu ya, soulmate, soul brother, soul sister, itu juga ngaruh. Jadi kalian kayak nggak ada yang memberikan masukan atau mendukung gitu kan. Ini Five of Swords-nya juga terbalik. Jadi sebenarnya beberapa hal harusnya bisa dimenangkan oleh kalian para Scorpio, tapi kok enggak gitu. Kok ada beberapa yang ngerasa enggak nih, saya lagi berada di situasi yang gak enak. Nah, Scorpio yang seperti itu tampaknya memang harus lebih fokus untuk enggak memperhatikan anxiety-nya aja, tapi gimana untuk bertumbuh ya, gimana untuk mengendalikan lagi dan fokus lagi dengan kehidupannya gitu. Kalau boleh saya ngomong, ya benar-benar usahanya secara dunia nyata bukan dunia maya gitu. Ya nggak apa-apa sih sesekali nontonin kayak gini untuk dapat masukan, tapi ketika berada di sehari-harinya tuh yang nyata-nyata aja gitu. Karena kalau terus-menerus fokusnya di dunia maya malah jadi bablas nanti ya. Karena menurut saya dunia maya itu sangat melenakan ya. Karena yang bagus-bagus kita bisa cari, yang bagus-bagus kita bisa pilih. Tapi kenyataannya kalau di dunia nyata kan nggak bisa milih. Jadi ya kita harus menghadapi apa yang realita yang sebenarnya gitu. Dan ini kartu achievement ya. Harusnya memang berfokus pada apa yang harus kalian achieve, apa yang kalian harus dapat di dunia nyata gitu. Di sini terlihat banget kalau kaliannya sebagian ya, nggak semua ya, ada juga yang oke-oke aja, itu masih bingung antara berada di dunia nyata yang seperti itu atau terlena di dunia maya yang seperti ini gitu. Makanya kartu selanjutnya adalah the hidden truth-nya adalah harus menjaga keseimbangan ya. Two of Pentacles, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis, harus menjaga keseimbangan. Menurut saya keseimbangannya itu memang harus difokuskan ke tadi itu, menjaga bagaimana kalian bisa bertumbuh di kehidupan nyata gitu. Sebelum bikin bacaan ini, saya kan juga nonton YouTube, kemudian podcast kayak gitu yang membahas soal game ya. Ada game yang ya kalian tahu lah ya, depannya R. Oke, dan itu ternyata sangat berdampak. Nah, kalau kalian terus-menerus berada di dunia yang seperti itu, yang unreal, yang nggak nyata, ini bisa jadi nggak seimbang. Yang saya lihat di sini memang ketidakseimbangan dari si Scorpio itu sendiri, sehingga agak sulit di dunia nyata itu mencapai apa yang ingin dicapai gitu. Harusnya emang sibuk, harusnya emang seimbang, harusnya. Oke, harusnya. Tapi kan
Saya juga nggak tahu gimana kalian merancang hidup kalian atau menghidupi hidup kalian gitu. Dan saya nggak ngelihat kalau kalian itu mager. Sebenarnya kalian punya potensi untuk terus-menerus jadi orang yang mengusahakan dan bertumbuh gitu. Four of Swords-nya terbalik. Beberapa dari kalian bahkan udah nggak ngelihat lagi masa lalu atau hal-hal lama, jadi jalan terus. Nah, permasalahannya jalan terusnya itu fokus nggak dengan pencapaian kalian, karena yang terlihat di sini kok diingetin gitu kan, diingetin untuk bertumbuh, diingetin untuk achieve, mencapai sesuatu tujuan, diingetin untuk jangan anxiety kayak gitu ya. Passion, Queen of Wands, iya emang harus sesuai dengan passion kalian gitu, dan tidak bisa selalu ngikutin apa yang ada di dunia gitu. Kalau itu tidak sesuai dengan diri kalian ya harusnya jadi diri sendiri gitu. Ini the strength-nya terbalik, soalnya beberapa dari kalian memang nggak punya kekuatan untuk menyadari dunia nyata kalian itu seperti apa gitu. Sebagian dari kalian masih tetap ngawang-ngawang ini kalau dilihat ya. King of Swords-nya terbalik, kayak belum punya pendirian tetap gitu. Jadinya ya itulah anxiety, kemudian nanya kok gini, hidup saya kok gini, loss, bahkan ada kehilangan di sini, kehilangan jati diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang berbeda. Ingat, kartu pertama kalian adalah ketika kalian bisa bekerja sama dengan orang lain yang memang harusnya ada sebagai pendamping kalian di dunia nyata ya, kayak bahu membahu, saling support, dan kalian bisa menjalani ini dengan lebih baik gitu. Sekali lagi saya nggak bicara tentang pacar atau kekasih atau istri atau suami, tapi ini lebih ke partner jiwa ya, soul buddies gitu, kayak soul sister, soul brother yang kayak gitu. Itu udah dilihat dari kartu pertama, dan seharusnya kalian punya itu, jadi kalian bisa dengan lebih enak mengusahakan kehidupan kalian, lebih konsen gitu karena ada yang ngingetin. Oke, dua kartu terakhir ya. Ada Seven of Swords. Beberapa dari Scorpio itu terlihat seperti mengerjakan sesuatu tapi pada prosesnya in the wrong way gitu, memilih sesuatu and then itu ternyata tidak berhasil dengan baik gitu. Jadi seperti bilangnya apa ya, kayak rasanya saya sudah melakukannya dengan baik padahal ternyata enggak gitu ya. Jadi ada yang masih tertinggal, masih belum confirm, dan akhirnya mungkin akan menyulitkan kalian di kemudian hari gitu. Ten of Pentacles lagi muncul ya, lagi-lagi emang hubungannya dengan sekitar, lagi-lagi dengan orang-orang yang berada di kehidupannya Scorpio gitu. Pertanyaannya, apakah mereka mendukung, apakah hanya oke pada saat kalian lagi punya gitu, giliran kaliannya susah tidak mereka tidak memperhatikannya, atau mereka tidak mendukung lah, seperti itu. Defense kan, Nine of Wands, defense. Iya, jadi kayak bukannya mendukung tapi malah kayak berkompetisi gitu. Itu yang susah, my dear Scorpio. Saya sih mendoakan kalian bertemu dengan orang yang memang menjadi soul buddies kalian ya, yang bisa mendukung kalian. Karena nggak tahu gimana di bacaan yang ini saya melihat bahwa kesulitan seorang Scorpio adalah mendapatkan dukungan gitu. In a way saya berusaha menjadi pendukung kalian di konten-konten tarot saya, tapi kalau secara personal kan nggak bisa ya, karena kita nggak saling kenal gitu. Saling kenal pun belum tentu jadi bisa jadi klop gitu kan, intinya seperti itu. So
memang beberapa kesulitan Scorpio itu terlihat karena Scorpio amat susah berdiri sendiri. Bukan berarti kalian nggak mandiri ya, bukan. Tapi karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah dukungan. Saat ini yang dibutuhkan adalah dukungan. Itu ya yang bisa saya omongin. Walaupun bagaimana di Eight of Pentacles ini di kartu terakhir kalian, walaupun bagaimana tetap aja apa yang menjadi tanggung jawab kalian memang harus dikerjakan sendiri gitu. Apa yang menjadi tanggung jawabnya seorang Scorpio itu memang harus kalian lakukan dan kalian kerjakan sendiri. Nggak mungkin kalian mengharapkan orang lain untuk bekerja untuk kalian gitu. Cuma memang yang diharapkan adalah dukungan gitu. Apapun memang tanggung jawabnya Scorpio, tapi yang diperlukan memang dukungan untuk seorang Scorpio ya. The High Priestess, apakah kalian akan mendapatkan dukungan tersebut? Kalau dari kartunya sih possibility-nya ada. Semesta menyediakan jalannya, semesta juga akan memberikan restunya untuk kalian. Cuma kalau belum ketemu saat ini, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Memang saya lihat beberapa dari kalian ya belum menemukannya aja sih ya, belum mendapatkannya gitu. Or that the King of the Ocean, ini adalah hal yang memang harus kalian jalani saat ini. Mungkin agak kurang enak, mungkin agak kurang nyaman untuk kalian untuk berada di posisi yang nggak settle gitu ya, baik di percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Tapi apapun itu menurut saya sih masih ada jalannya, masih ada yang bisa diusahakan nanti, dan masih ada hal-hal baik yang akan datang di kehidupan kalian ya, asal kalian mau sabar aja gitu ya. Terus apalagi coba kalian tanyakan lah ya, satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Ini cinta, karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no. Maaf tadi kucing saya menjatuhkan tripod, emang bandel. Oke, jawabannya untuk cinta no, untuk karir, keuangan, dan bisnis sebenarnya yes, tapi ini the devil. Jadi sebenarnya yang the devil tuh siapa? Kalian atau siapa? Pertanyaannya sih itu. Oke, my dear Scorpio, terakhir ya dari Angels Guide Oracle Card, pesannya untuk kalian apa? Pesannya adalah compassion. Itu yang harus dicari dulu ya. Gimana caranya kalian mencari apa yang benar-benar klik untuk kalian sehingga hidup kalian jadi lebih baik ya, dan benar-benar didukung oleh semesta dan didukung oleh orang yang bisa menjadi partner kehidupan kalian, sebenarnya itu. Oke, saya kasih bonus lagi ya, satu lagi deh dari Monology Oracle Card untuk kalian sebagai pesan ya. Oke. Surrender to the divine. Menyerahkan kepada semesta, menyerahkan kepada sang pencipta ketika memang hidup agak kurang baik-baik saja ya. Oke, sebenarnya seperti itu. So, menyerah bukan berarti kalah ya, my dear Scorpio. Menyerah itu bukan berarti kalian gak melakukan apa-apa, tapi tetap aja harusnya kalian melakukan bagian kalian gitu. Dan bacaannya selesai segini, mohon maaf kalau tadi ada gangguan. Ya, hidup bersama Anabul begitulah ya. Oke, tetap semangat my dear Scorpio, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.